Ya, di mana Yesus mengampuni dosa orang? Yang dikatakan bukan aku telah mengampuni dosamu, tidak, tapi dikatakan oleh Yesus dosamu telah diampuni, bukan dosamu telah kuampuni. Dan itu harus kau pahami bahasa Indonesia gitu. Apapun yang dilakukan Yesus, Enggak jawab dulu ada atau tidak. Teman-temanku, shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung untuk kita semua. Melalui hari Jumat Agung kita diingatkan kepada firman yang telah menjadi manusia, itulah Tuhan Yesus Kristus. Supaya melalui kedatangannya ke dalam dunia, dia bisa mempersembahkan hidupnya untuk menggantikan setiap orang yang berdosa, orang yang percaya, agar melalui akan pengorbanannya, melalui akan kematiannya, setiap kita yang percaya menerima ataupun memperoleh akan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi lintas agama bersama dengan apologet Kristen dan Muslim, di mana di dalam diskusi ini ada Muslim yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan mengampuni dosa karena dia hanya mengatakan dosamu sudah diampuni. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Konsekuensinya, Pak. Konsekuensinya berarti ada yang palsu, ada yang asli. Begini, Pak. Atau dua-duanya ada? Begini, Pak. Agama kamu, Enggak, saya bukan masalah itu, bukan lakum dinukum Pak sekarang. Tahu, Pak. Yang menjadi permasalahan sekarang, jika Bapak mengatakan Isa itu berbeda dengan Yesus, berarti Bapak ya, ada konsekuensinya. Ketika Isa dengan Yesus berbeda, ada konsekuensinya. Konsekuensi ketika mengatakan Yesus dengan Isa itu berbeda adalah apakah Isa ini pernah ada? Ada yang asli dan ada yang palsu. Ada yang pernah lahir di dunia ini dan ada yang tidak pernah lahir di dunia ini. Memang wujud. Konsekuensinya itu. Pada saya kan, Pak, Yesus itu bukanlah palsu. Dia betul dalam agama Kristen. Apakah ada dua Yesus? Tidak. Isa, Yesus. Isa bagi kepercayaan orang Islam. Nah, sekarang Yesus. Apakah Isa ini ada, Pak? Mana? Isa ada bagi kepercayaan orang Islam. Nah, sekarang Bapak bisa buktikan kalau Isa ini ada. Kalau buktikan itu di luar saya punya kemampuan, Pak. Bagaimana Bapak bisa mengimani bahwa Nabi Isa itu pernah ada kalau Bapak tidak bisa membuktikan? Nah, berarti Bapak kan orang pintar, Bapak orang cerdas. Ketika kita ingin membuktikan sesuatu berarti harus ada indikatornya. Betul. Oke. Jadi nah, sekarang apa indikator yang mengindikasikan bahwa Isa Al-Masih yang Bapak imani itu ada? Saya nih, Pak, baru juga berjinak-jinak dalam baca Al-Quran, Pak. Baru berjinak-jinak. Saya pun kalau membaca Al-Quran tuh masih merangkak-rangkak. Bukan seperti Bible kan, kitab Injil ini kita baca dalam bahasa kita pun boleh kan. Gini, Pak. Dalam Al-Quran ketika begini, Pak ya, ketika Bapak tanya, apakah Anda bisa mengatakan bahwa Yesus itu ada, pernah ada ke dunia ini? Saya bisa membuktikan. Fakta sejarah membuktikan bahwa dia pernah ada di dunia dan lahir ke dunia ini. Ya, betul, kata Bapak, betul. Nah, itu ada indikator yang kita pakai di situ. Ya. Tetapi bagaimana Bapak bisa membuktikan bahwa Isa Bapak itu ada sesuai fakta sejarah? Apakah sejarah pernah mencatat bahwa Isa di dalam Al-Quran itu pernah ada berdasarkan indikator sehingga ada indikasinya? Memang ada Pak. Nah, dalam buktikan, proof. Indikatornya apa? Yalah ya, tapi seperti saya kata dengan Bapak, saya dalam Al-Quran ini masih merangkak-rangkak. Jadi bagaimana kita, jadi apakah Bapak hanya beriman saja? Jadi gini Pak, ketika Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya, Juru Selamat kami yang hidup, itu informasi yang bisa kami buktikan. Iya Pak. Ya,
Tetapi ketika Bapak mengatakan Isa Anda hanya sebatas nabi, bukan Tuhan, nah berarti Anda harus membuktikan Isa Anda ada atau tidak. Betul, betul, betul. Nah, Bapak tidak bisa membuktikan itu. Bapak bilang saya masih merangkak-rangkak. Lalu bagaimana? Ya, saya terus terang, saya masih merangkak-rangkak. Sebab Oke, jadi kalau tujuan Bapak naik ini apa, Pak? Tujuan saya naik ini, saya lebih tertarik berbicara dan berdiskusi sama Bapak. Setiap TikTok Bapak, saya selalu tengok. Nah, jadi apa yang mau didiskusikan? Silakan. Diskusikan, pertama sekali, kita negara jiran yang berumpun. Saya lagi pingin bahas teologi, Pak, bukan masalah jiran dan lain-lain, Bapak. Tanyakan masalah teologinya, Pak. Iya, Pak, ya, Pak. Macam Bapak kan, saya suka tengok, saya suka walaupun saya bukan Kristen, tapi TikTok Bapak tuh saya minat tengok. Hari-hari saya tengok, suka saya tengok tuh. Ya, terima kasih ya. Cepat-cepatlah Pak, Mas terima Yesus Kristus sebagai juru selamat ya Pak ya. Ya. Jadi saya kan tiap-tiap kali ini apa-apa yang didiskusi itu kan saya selalu tengok. Ya. Doa-doakan saya lah Bapak. Ya, saya doakan Pak. Sampai situ saya Bapak. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Ya. Semoga jumpa lagi. Salam. Shalom. Gak apa-apa teman-teman ya, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Kita harus santun, slow. Makasih Bang Rens. Wah keren. Masuk langsung kasih topik Cowboy. Hihihi gitu kan, supaya jaring orang gitu. Wah, gitu kan. Terima kasih yang sudah kasih gift topi Cowboy. Saya senang topi Cowboy ada fungsinya gitu kan. Wah, sangar kali topi Cowboy ini. Makasih gift-giftnya Tuhan Yesus memberkati. Ya, 1,3K teman-teman, kita kencangkan tap layarnya. Bang RK baru saja live ya. Mama Suci. Oke, silakan Suci, buka kameranya. Aduh, oke, bisa. Ya, orang beradab. Ya, adab dulu baru ilmu. Kalau minta naik hanya untuk terjun bebas, tidak usah naik. Yesus Tuhan Mama sayang Tuhan Deo. Ya, kita naikin lagi ya. Abdul Haki, Anang, silakan Anang. Saya sebenarnya ada siapkan materi hanya dari buku-buku yang saya baca. Halo Anang, salam Kristen bukan? Kalau mau tanya naik ya. Jangan ya. Halo, Kristen bukan? Kasih kesabaran saya ya Tuhan. Kalau naik itu jangan turun lagi. Asrat, buka kamera kau ya Arsyad ya. Mana Arsyad. Kalau di live-nya kalian itu naikin saya, wah gemetar, wah adu nyali gitu. Tuhan, belum siap mental mereka. Halo Arsyad, Kristen bukan, buka kameranya Arsyad. Islam Muslim. Ya, buka kameranya. Oke. Duduk. Koneksi, Anda menghargai diri internet. Anda, buka kameranya. Udah Pak, udah kebuka dari Duduk, tadi, jangan sambil tidur. Tanda Anda menghargai diri Anda dan orang, ngomong dengan orang sambil duduk. Baik. Gitu. Silakan. Oke, kita sharing ya. Kau umur berapa? Umur berapa kamu? Umur 26. Kelas berapa sekarang? Oh, udah enggak sekolah, udah lulus, ya udah tamat. Oke, silakan. Udah nikah. Dia berapa? Kelihatan masih muda ya? Saya takut kamu SMP kelas 1 nih. Atau SMA nih. Udah SMP kelas 1. Udah punya anak satu, Pak. Udah ada anak satu. Ya udah, apa yang mau diskusi silakan. Apa yang mau tanyakan satu, silakan. Ini saya mau bertanya ini, Pak RK. Suara saya bisa didengar enggak? Ya langsung saja, to the point. Jangan berlama-lama, teman. Ya Allah, jaring aku loh, ton enggak bagus sekali ya. Kalau pas Di bawah dulu lah, kamu lah, di bawah dulu lah. Gak jelas ah.
Di bawah dulu. Aduh. Udah sabar kali lah awak nih, serius nih ah. Silakan naik. 1,1 teman-teman, kita kencangkan tap-tap layarnya, kencangkan share-share-nya. Tap-tap layarnya tembuskan ke 200k, dikit lagi teman-teman. Satu orang 5 kali share. Halo Tuan Jo, Kristen bukan? Assalamualaikum, Muslim bang. Ya, apa? Muslim bang. Buka kameranya teman. Buka kamera, minta diundang bang. Buka kameranya. Sudah, bang. saya udah undangan tuh. Buka, terima. Gimana bang? Terima, oke. Ngapain ke room Islam? Saya juga ada room live kok. Ada di bawah ini. Ada aneh-aneh aja. Bisa nggak buka kameranya? Gimana bang? Udah bang? Di bawah dulu lah bang. Kelamaan bang. Kan dari tadi ini. Kalau nggak niat mau diskusi, jangan naik ya. Jangan naik ya. Kalau niat diskusi, ayolah. Halo, penjantan tangguh, Kristen bukan? Bisa buka kameranya? Turun ya. Ada orang yang typing di bawah. RK ini kurang sabar. Bro, kamu nggak lihat sabarnya saya, bro. Ya. Sabarnya saya sampai saya dimusuhin sesama Kristen. Ya. Sabarnya saya ini sampai dimusuhin semua Kristen. Orang lama tahu. Bahkan orang apologet Kristen yang sekarang itu musuhin saya. Saking sabarnya saya. Tapi giliran saya kayak gini, mereka bilang, RK kamu kurang sabar. Mau kalian apa? Mau kalian apa? Keluar aja kalau nggak suka. Ya, walaupun kamu Kristen, kalau nggak suka, keluar aja. Nggak paksa saya. Serba salah. Keluar aja. Ya. Kalau saya sabar, ya silakan naik, mangga, silakan. RK, kamu itu lembek, RK. Orang Kristen nih. Sampai semua apologet ngomongin saya, bombardir saya. Kamu lembek RK, kamu gini-gini. Tapi giliran saya kayak gini, RK kamu kurang sabar RK. Hah? Ya Tuhan, RK kamu itu kok lembek RK, kok kamu kayak gitu RK. Keluar aja bang, kalau nggak punya pendirian keluar aja bang, nggak usah di sini bang ya. Mau kok Kristen atau apa silakan keluar aja, jangan di sini teman ya. Nggak usah di sini teman ya, yang Kristen yang apa silakan keluar aja ya, jangan di sini. Kalau merasa yang kalian dukung lebih baik ke sana aja, jangan di sini. Halo Mumin, Kristen bukan? Saya Islam. Buka kamera bisa? Oh, nggak usah. Nggak bisa, ya udah di bawah lah, main kelereng ya teman ya. Ya, main kelereng ya. Kalau nggak bisa buka kamera, ya main kelereng di bawah. Ya. Room saya bukan room yang abal-abal yang mau teriak-teriak off cam lalu teriak-teriak ya. Kalau sudah off cam tuh niatnya menghujat teman-teman ya. Halo Ajun, Kristen bukan? Kristen bang. Oh sorry, ya. bang, Gimana bang? bang? Sorry. Oke, terima kasih bang ya. Oke. Terima kasih pengertiannya. Oke. Naikin lagi. Saiful, silakan Saiful. Kita kencangkan tap. Ini nggak beresin dari naik ini. Kita share-share-nya teman-teman ya. Jangan naikin yang udah pernah naik ya. Ini udah pernah naik ini. Bisa buka kamera nggak? Kalau yang udah nggak bisa buka kamera nggak usah dinaikin teman-teman. Mana ya? Dot Skincare silakan. Aduh ya Tuhan, dari tadi ini. Halo Skincare, Kristen bukan? Pun akan susah dapat. Yang off kamera itu mau bagaimanapun akan susah dilaporkan.
Itu dengar. Jadi orang Kristen pun harus bijak, jangan BOTL juga. Gitu. Ini yang dari tadi orang Kristen ini yang gak usah komen kalau nggak tahu, Bang. Saya yang ngatur di room saya ini. Saya ilah di roomnya saya, ya. Kadang Kristen-Kristen juga nggak jelas. Santika, saya misalkan diproses baru bilang, Bang semangat ya Bang, cuma itu doang kalian ngomong. Bisa buka kameranya Bang. Coba itu doang. Ya. Bang Irka semangat ya Bang Irka. Gitu, Bang. Gak ada teman-teman. Kalau sesama Kristen itu gak ada. Ayo gas. Tapi nggak memikirkan yang berapologet ini resikonya apa. Kalian harus pikir. Teman-teman yang berapologet apalagi yang on kamera seperti ini riskan sekali teman-teman. Ya, itu riskan sekali. Itu video dipenggal sedikit, di crop, suara kita aja yang keluar, selesai kita. Gitu. Jadi kalau kita seperti ini teman-teman, harusnya paham ya teman-teman Kristen ini ya. Kalau nggak usah berkomentar lah ya. Karena kita yang paham situasi seperti ini, kita yang paham. Kalau nggak on kamera ya di bawah aja. Itu, nggak usah di atas. Ya. Fadli silakan naik. Ya harus on cam. Karena kita bukan nonton dengar radio ya. Halo? Kristen bukan? Onos silakan Onos. Ya, harus on cam teman-teman. Kristen, Halo Bang. Onos Kristen? Iya, saya Kristen, Bang. Gimana di bawah dulu Bang ya? Di bawah dulu Bang ya. Yang Kristen sabar ya teman-teman ya. Saya baru aja live ya teman-teman ya. Baru aja live teman-teman ya. Kita cari dulu yang non Kristen. Biasa saya kasih pengajaran teman-teman ya. Kalau yang sudah lama pasti tahu saya pasti kasih pengajaran teman-teman ya. Saya sebelum saya live ini saya siapkan materi teman-teman ya. Jadi yang Kristen tahan dulu, biarkan yang non Kristen itu ditarik aja dulu semuanya. Ya. Saya harap teman-teman paham ya. Saya pasti kasih pengajaran. Viti-viti saya itu pengajaran semua teman-teman. Oke, Putra Asbu silakan. Halo, Kristen bukan? Di bawah. Rizky silakan. Selamat malam Bang RK. Ya, bisa buka kamera? Boleh. Silakan. Bentar. Oke, silakan. Apa yang mau didiskusikan? Saya Silakan. mendengar di kamu bahwa Yesus itu mengampuni dosa. Ya, betul. Di mana ayatnya Yesusmu yang mengampuni dosa? Coba Banyak sekali. Bacakan aja. Ketika dia dengan seorang perempuan, dia bilang dosamu sudah diampuni, pulanglah dan janganlah berbuat dosa lagi. Kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, gak usah atur saya. Kitab Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes, itu menuliskan bahwa Yesus mengampuni dosa. Dan punya kuasa mengampuni dosa. Itu. Sudah? Silakan. Di situ dijelaskan dosamu sudah diampuni, bukan dijelaskan Yesus tidak menjawab dosamu telah kuampuni, tapi dosamu telah diampuni, ya. Paham? Telah diampuni dan siapa yang berbicara di situ? Yesus yang berbicara, tapi bukan Yesus yang berbicara berarti otoritas yang keluar dari Yesus atau dari yang lain? Dosamu telah kuampuni berbeda dosamu telah diampuni. Sudah diampuni artinya sudah dihapus dalam bahasa Yunaninya. Agak lain ya teman-teman ya. Ya, bukan lain. Kalau memang sudah diampuni, sekarang otoritas di situ Yesus atau orang lain? Yesus yang berbicara. Yesus yang berbicara. Yesus yang berbicara atau Muhammad yang berbicara di situ? Segala sesuatu yang dilakukan Yesus atas permintaan kepada Bapa. Nah,
Kalau memang segala sesuatu memang atas dasar perintah Bapa, saya ikutin mau kamu. Jikalau segala sesuatu atas perintah Bapa, apakah Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni? Jangan dulu kau lari. Enggak, jawab dong, perbandingan data dong. Ini kan perbandingan ayat. Jangan lari. Oke, kenapa takut? Kenapa kejang-kejang, teman-teman? Gini, kalau memang Yesus diutus Bapa, oke, karena firman diutus oleh Bapa. Muhammad juga adalah nabi yang diutus oleh Allah. Nah, jikalau Yesus diutus oleh Allah dan punya kuasa untuk mengampuni dosa atas dasar kehendak dari Bapa, sekarang atas dasar kehendak dari Allah, apakah Muhammad pernah mengatakan dosamu sudah diampuni? Silakan. Apapun yang dilakukan Yesus, Enggak, jawab dulu, ada atau tidak? Jawab dulu. Rizky, ada atau tidak? Jawab dulu, Rizky. Kenapa kamu? Saat Yesus itu mengampuni dosa, dosamu telah diampuni, bukan? Iya, Yesus punya kuasa. Sekarang Muhammad pernah ngomong kayak gitu enggak? Kalau memang dia juga utusan Allah. Kalau memang Muhammad itu juga adalah utusan Allah, apakah Muhammad pernah mengatakan sama seperti Yesus atau enggak? Coba. Pelan-pelan lu bicara. Dosamu diampuni, bukan dosamu. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Dari kalimatnya. Enggak, itu siapa yang ngomong? Kata Yesus. Segala sesuatu Yesus yang ngomong. Nah, sekarang ada enggak kata Muhammad bahwa dosamu sudah diampuni? Coba. Apa yang dilakukan Yesus tanpa dari Bapa? Coba sebutkan. Iya, makanya saya tanya. Kalau Yesus, oke, Yesus adalah nabi, saya percaya dalam konteks kristologi. Sekarang, Muhammad adalah nabi. Pernah nggak Muhammad ngomong dosamu sudah diampuni sama seperti Yesus? Kata Muhammad, dosamu sudah diampuni, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Coba. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari Jawab diriku dulu. sendiri. Kamu lari kemana-mana. Apa yang dilakukan Kamu lari kemana-mana, teman-teman. Kamu jangan lari kemana-mana, teman. Kamu jangan lari kemana-mana. Kamu, coba logik kamu gini. Coba kamu dengar ya. Coba kau mute dulu, diam dulu, ya. Sekarang kita lagi bicara, ya. Yesus punya kuasa mengampuni dosa, ya. Tetapi Nabi Musa tidak pernah mengatakan dosamu sudah diampuni. Abraham tidak pernah mengatakan dosamu sudah diampuni. Otoritas akan mengampuni dosa itu Abraham tidak pernah mengatakan. Bahkan Nabi Musa saja tidak pernah mengatakan, ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya kepada kamu, teman, ya. Oke, it's okay. Yesus adalah nabi, ya, dalam konteks kristologi. Konteks kristologi, Yesus adalah nabi. Karena jabatan Kristus itu adalah imam, raja, dan nabi. Ya. Tetapi sekarang saya tanya kamu, kalau Yesus adalah utusan Allah, Muhammad juga kamu klaim sebagai utusan Allah. Nah, jika Muhammad adalah utusan Allah juga, pernah nggak Muhammad mengatakan, dosamu sudah diampuni, pulanglah dan jangan berbuat dosa, sama seperti yang dikatakan Yesus. Saya hanya minta itu aja. Kalau ada kita lanjut, kalau tidak silakan ubah haluannya. Berarti tidak sama dengan Yesus. Silakan. Sebelum kau lari ke sana, clearkan dulu perkataan Yesusmu itu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan Anda. Berdasarkan dari Bapa. Ya? Di mana Yesus mengampuni dosa orang? Yang dikatakan bukan aku telah mengampuni dosamu, tidak, tapi dikatakan oleh Yesus dosamu telah diampuni, bukan dosamu telah kuampuni. Dan itu harus kau pahami bahasa Indonesia gitu. Oke, saya pahami. Oke, gini. Yang berkuasa mengampuni dosa itu Allah atau manusia? Allah yang mengampuni dosa itu adalah Allah. Oke, mantap. Saya sepakat. Tepuk tangan dulu. Oke, tepuk tangan. Kalau ada informasi yang memberikan bahwa yang bisa menghapus dosa selain Allah, musyrik atau enggak? Dosamu telah diampuni. Enggak, jawab dulu gini teman. Kamu jawab dulu. Ya, gini teman. Kamu fokus dengan pertanyaan saya yang selanjutnya. Yang menghapus dosa ini, yang mengampuni dosa ini atau menghapus dosa ini hanya Allah. Betul nggak? Betul. Nah, selain daripada Allah, jikalau ada informasi yang memberikan bahwa ada pihak lain atau mengatakan bahwa itu bisa menghapus dosa, musyrik nggak selain daripada Allah? Tidak ada satupun manusia yang bisa mengampuni dosa.
apapun yang dilakukan manusia, apalagi Yesus, Yesus pun berkata, aku tidak dapat melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Nggak usah ke situ dulu. Oke, itu saya ikut. Sekarang pertanyaan saya, yang kita lagi bicara konteks menghapus dosa ini, teman. Ya, konteks kita lagi bicara menghapus dosa, jangan kemana-mana. Ya, selain daripada Allah, jikalau ada informasi yang memberikan, ada informasi yang memberikan bisa menghapus dosa selain daripada Allah, musyrik atau tidak itu? Pertanyaan. Jawab dulu, musyrik atau enggak? Dengarin ya, RK. Enggak, jawab dulu, itu musyrik atau enggak? Tunggu dulu. Kamu tidak bisa kamu paksakan saya untuk menjawab sesuatu yang konyol. Lah kenapa kau takut? Jawab dulu. Apakah ada jikalau ada informasi dari yang lain yang memberikan bahwa selain daripada Allah bisa menghapus dosa, itu musyrik atau enggak? Hah? Bisa atau enggak itu? Dosamu telah diampuni ya. Iya, saya tahu itu, teman. Coba kita tingkatkan diskusi kita ini. Ya. Kecerdasan RK di sini ya. Iya, ini kecerdasan saya ini, IQ saya ini Tuhan kasih hikmat nih. Ya, makanya saya pingin tanya step by step ke kamu biar kamu memahami. Kita lagi bicara tentang penghapusan dosa. Selain daripada Allah, coba dengar dulu teman. Bisa diskusi toh? Bisa? Oke, kamu jawab dulu. Selain daripada Allah, jikalau ada informasi yang memberikan bisa menghapus dosa, musyrik atau enggak? Kalau tak isapi menghapus dosa, musyrik ya? Tak isapi. Enggak, jawab dulu. Itu saya bisa jawab. Jawab dulu, musyrik atau enggak? Ternyata bukan cuma enggak bisa atau tidak. Jawab dulu pertanyaan saya. Suara kamu enggak kedengaran kalau saya ngomong. Saya masih menghargai kamu, teman. Ya, kamu ngomong suara kamu nggak kedengaran di saya, bahkan penonton pun nggak dengar suara kamu kalau saya ngomong, teman. Ya, penonton nggak mendengar suara kamu sama sekali, teman. Ya, makanya saya minta kamu diskusi secara teratur, step by step. Ya, karena penonton pun suara sound saya ini besar dan suara kamu nggak bakal dengar. Ya, makanya saya tanya kamu dengan detail, musyrik atau tidak? Buka mic-nya, musyrik atau tidak? Buka mic-nya, lalu jawab. Tinggal jawab, musyrik atau tidak, jika lo ada informasi. Baik telingamu ya, saya menjelaskan kamu ya. Musyrik atau tidak, jawab dulu, tinggal jawab aja. Simple, musyrik atau tidak? Enggak, kamu harus jawab sederhana, singkat, padat, jelas. Ini ranah dialog. Ya, kamu bertanya, saya menjawab. Saya bertanya, kamu menjawab. Satu-satu tuh. Nah, musyrik atau tidak kalau ada informasi yang memberi keterangan bahwa hah? Musyrik enggak? Dan kedua, selain Allah yang menghapus dosa, tak isapi dalam kitabmu juga menghapus dosa. Oke. Kamu lihat baik-baik. Lihat. Baca. Telah menceritakan kepada kami, Abdul Razak telah mengabarkan kepada kami Ma'amar dan Atsuri dan Atta bin Sa'ib ya, Abdullah bin Ubaid dari bapaknya dari Ibnu Umar, Nabi Rasulullah berkata mencium rai Yamani dan Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya. Katanya hanya Allah yang bisa menghapus dosa. Kenapa batu bisa menghapus dosa? Hah? Coba jawab pertanyaan saya. Katanya hanya Allah yang bisa menghapus dosa. Hanya Allah yang bisa menghapus dosa. Tidak, kalau ada informasi lain, tidak bisa. Bagaimana nih Rizky? Kamu jangan kemana-mana dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Kok mencium batu bisa menghapus dosa? Jawab dulu. Jawab dulu. Jangan sok ganteng, jawab dulu pertanyaan saya. Kita lagi, Yesus menghapus dosa, kau nggak percaya. Yesus bilang dosamu sudah diampuni, pulanglah dan janganlah berbuat dosa. Tetapi hadis Ahmad, itu Rasulullah mengatakan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa. Kau percaya? Apapun enggak, kau percaya atau tidak? Saya tanya, kau percaya atau tidak? Dengarin saya jelaskan. Kau percaya nggak batu itu mencium rukun Yamani dan Aswad menghapus dosa? Kau percaya atau tidak? Saya jelaskan dulu. Saya jelaskan, kamu boleh nggak? Ya, kau jawab dulu. Kau percaya atau tidak dasar itu? Dengar dulu saya berbicara. Iya, silakan. Dengar. Sesuai esensi ya. Kalau tidak sesuai esensi, saya potong. Silakan. Salah satunya dengarin. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dapat menghapus dosamu. Pertama.
Ya, banyak hal-hal yang bisa menghapus dosa, tapi perintah Allah. Siapa yang menghapus dosamu? Perintah Allah. Batu? Nah, apa Rukunnya mana? Kalau sudah tertulis demikian, bisa menghapus dosa. Rukunnya mana bisa? Perintah Allah itu yang menghapus dosa. Dengarin. Perintah Allah yang mana? Perintah Allah yang mana? Perintah Allah yang mana menghapus dosa? Bakar tai sapi saja di kita itu menghapus dosa. Perintah Allah yang mana? Perintah Allah yang suruh mencium. Itu bukan, apakah di sini perintah Allah? Di sini bukan perkataan Allah, teman. Coba baca baik-baik. Coba diam. Di sini bukan perkataan Allah. Di sini perkataan Rasulullah. Sabda Nabi, bukan sabda Allah. Coba. Di mana di sini perkataan Allah? Coba. Kalau perkataan Allah itu ada di dalam Al-Quran, Al-Quranul Karim. Nah coba, kalau kau buka, selaras nggak perkataan dari Rasulullah dengan Allah? Ya, perkataan Allah di dalam Al-Quran ada nggak mengatakan mencium rukun yamani dan aswad menghapus dosa? Selaras dengan perkataan Rasulullah dalam hadis yang mengatakan mencium rukun yamani dan aswad menghapus dosa. Kalau selaras berarti betul perkataan Allah. Coba tunjukkan. Dalam Al-Quran mencium rukun yamani dan aswad menghapus dosa sama seperti sabda Nabi dalam Musnad Ahmad. Coba. Jawab. Jawab. Sama, saya minta tunjukkan data dalam Al-Quran. Coba. Buka mikmu dan jawab. Yang pertama, kau telah lari dari konteks awal. Konteks kita kan konteks namanya yang bisa menghapus dosa. Saya tidak lari dari konteks, justru saya sangat-sangat kontekstual, teman. Sangat saking kontekstualnya ini adalah saya ingin diskusi bahwa yang bisa Yesus menghapus dosa kau tidak percaya. Tetapi kalau mencium rukun yamani bisa menghapus dosa itu sabda Rasulullah. Saya minta sabda dari Allah. Perkataan Allah di dalam Al-Quranul Karim bahwa sehingga selaras tuh dengan sabda Allah dalam Musnad Ahmad ini hadis ini. Diam dulu. Jawab pertanyaan saya. Mana hebat bakar tai sapi dengan Yesus menghapus Kamu dosa. kemana-mana teman-teman ya. Turunlah. Di bawah main kelereng dulu. Ya, main kelereng dulu di bawah ya. Kutuklah manusia ini. Kutuk dia dari hancurkan dia ya Allah. Dunia amin ya Allah. Kutuklah manusia ini. Kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Hancurkan dia ya Allah. Dunia amin ya Allah. Itu kan sesimpel. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan diskusi lintas agama dari awal hingga akhir, dan kita sudah mendengar bahwa ada banyak orang yang mulai mengerti, mendengarkan, mempelajari akan kekristenan, mempelajari akan kebenaran daripada firman Tuhan. Dan dari diskusi ini juga kita mendengar bahwa ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Yesus tidak mengampuni dosa oleh karena Yesus hanya mengatakan dosamu sudah diampuni, tetapi bukan Tuhan Yesus yang mengampuni. Teman-teman, benarkah demikian? Itu adalah pernyataan yang salah dan tidak bertanggung jawab. Sebab ketika Tuhan Yesus berkata dosamu sudah diampuni, berarti yang mengampuni itu bukanlah oknum yang lain, tetapi yang mengampuni itu adalah Tuhan Yesus. Hal itu juga dengan jelas dinyatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dia berkuasa mengampuni dosa manusia, bukan yang lain atau Tuhan yang lain yang mengampuni dosa, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Hal itu bisa kita lihat dari Injil Markus 2 ayat 10. Di sana Tuhan Yesus berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Hal ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri secara langsung bahwa dialah, yaitu anak manusia sendiri yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Karena itu teman-teman, selama kita masih hidup di dunia ini, semua orang yang rindu dosanya diampuni harus datang
dan memohon pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Sebab hanya oleh karena pengampunan Tuhan Yesuslah dosamu dan dosaku bisa diampuni dan kita bisa memperoleh akan keselamatan yang daripada Tuhan. Karena itu teman-teman, jangan lewatkan momen Jumat Agung ini menjadi satu ingatan bagi kita bahwa ini adalah momen yang penting di mana Tuhan Yesus mengampuni dosa manusia. Karena itu jika engkau juga merasa bahwa engkau adalah orang berdosa, inilah waktunya, inilah kesempatan yang baik untuk teman-teman semua juga memohon pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati.